Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa tetap itu. ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Oh. Layarnya juga ketutupan. Sebentar, kalau saya turun dulu gimana ya? Tinggal diterima, Dek. Udah kayaknya Iya, kirim. ini Gimana ya? Ini sesi belum ya? Oke. Sebentar Bang. Ada apa ini masalah itu tadi. Oke. Lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjut. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini, itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia, inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan, kata itu memang betul, Yesus menerima rema. Oke, Yesus menerima perkataan. Yes, jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana, itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk yang berasal dari sifat Allah yang adalah logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nuzul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abrahamik itu nggak ada yang kayak gitu. Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi, karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini?
Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian. Sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak. Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadi yang tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan Anda yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Sudah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Zuma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh. Memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Bagaimana Bang Zuma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia, dia bukan transubstansiasi Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma?
Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Malah Adonai loh. Malah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Theophany. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do but to ex new as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya, literasinya. Ya, silakan, Bung Juma. Oke, baik. Jadi ini closing ya. Ya, betul. Saya yang akhirnya atau gimana? Terserah. Oh, udah Bang Juma. Lanjut aja. Saya bentar. Saya match ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sederhana sebenarnya. Itu masalah sepele tapi dibuat seperti sedramatis, ya, sangat dramatis sehingga seakan-akan itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pendalaman materi tentang Malah, Elohim, coba kita lihat dalam Kejadian 31 nomor 11. Memang yang datang ke sana itu malaikat dan diakui sebagai Elohim itu sendiri. Bahkan Yesus pun menganggap dirinya Eloah. Yohanes 10 nomor 34 kan dibantah, semua data-data Anda itu dibantah oleh Yesus. Anda Yesus hidup hari ini, Anda datang dengan membawa itu, Yesus bantah data itu. Yesusnya yang pasang badan. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Nabi Musa juga mengaku Elohim. Innani anallah la ilaha illa ana. Apakah Nabi Musa itu adalah Allah? Bukan. Saya juga ketika di atas mimbar masjid, saya juga mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apakah berarti saya adalah Allah? Ini adalah unsur yang harus dipahami, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman, maka para utusan menyampaikan firman itu tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu poinnya. Jadi kalau hanya berbicara Malah, Elohim, apa hubungannya? Banyak data di dalam kitab saudara. Keluaran 33, Kejadian 22 nomor 11, kemudian Kisah nomor 7, nomor 35, 38, nomor 53. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Semua kemudian mengatakan Malah, Elohim, mengaku sebagai Elohim. Nah, kemudian konsepnya yang datang kepada Nabi Musa, kita lihat di dalam misalnya Kisah Para Rasul 7, untuk membantah iman orang Kristen bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ternyata dikatakan di Kisah Para Rasul yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada dirinya, bukan kemudian Tuhan yang langsung. Di data nomor 38, Musa ini yang menjadi perantara di sidang jemaat yang ada di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat itu tidak mengatakan, hai Musa, aku malaikat. Tidak. Dia mengatakan, akulah Elohim. Bukan berarti malaikat itu Tuhan. Tidak. Inilah yang perlu
pendalaman materinya agak-agak diangkat sedikit supaya jangan terus-terusan sama pengajaran-pengajaran paganisme Roma Yunani. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 44, khalaqallahu as-samawati wal ardi bil haqq inna fi zalika laayatin lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Lalu kemudian sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu sama ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai As-Saddai kepada Bani Israel. Tidak ada bedanya kemudian. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian 35 nomor 11, itu sangat jelas itu dikatakan di sana. Wa yomer Elohim ini El Saddai dan seterusnya. Itu sama. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, beranak cuculah yang baik. Itu sama, akulah yang menciptakan semuanya. Sama ketika Tuhan mengatakan Bereshit bara Elohim. Elohim bukan berarti jamak di sana, tetapi Elohim sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika di Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Bukan berarti kami itu jamak. Jadi kita orang Indonesia tidak boleh memahami kandungan kata bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada para nabi, dan juga bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Tuhan pencipta bumi berfirman kepada Nabi Muhammad. Salah kita. Kita harus kembalikan kepada sumber bahasanya. Sekarang ketika Tuhan mengatakan Elohim kepada Abraham, kepada Nabi Musa, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan-Tuhanan? Apakah orang Yahudi punya banyak Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Arab, Nabi Muhammad dengan mengatakan kata nahnu, apakah orang Arab punya banyak Tuhan? Tidak. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan, bahwa pada kesimpulan ini agama tauhid itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada ditambahi kodrat manusia, ditambahi kodrat burung merpati. Itu jelas. Saya kira begitu, Adik Eli. Ya, terima kasih. Oke. Saya apa ini? Apa tugas saya? Iya. Sebentar. Coba dia, Pak, ya. Oke. Dikirim deh, saya tekan di sini. Iya. Ada? Silakan. Oke. Sudah? Oke, sip. Oke, jadi teman-teman, saya mau sedikit intermezzo aja dulu tentang apa yang disampaikan. Bahwa malaikat itu juga disebut Elohim, tapi apakah malaikat itu disebut Logos? Tidak pernah. Ya, jadi argumentasi Bang Zuma tetap terpenggal di sana. Nah, saya mau tutup teman-teman begini. Yang mau saya beritahukan kepada kalian adalah apa tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ternyata tidak mengcover apa yang saya minta dan saya maksudkan, karena dengan literasi yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva, saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Misalnya tadi yang nomina diubah menjadi adjektiva, yang tadinya di dalam diri Tuhan sebagai kompetensinya itu diubah menjadi sifat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi ya tidak masalah ya. Itu hanya mungkin Bang Zuma masih sampai di sana. Nah, yang mau saya kesimpulkan itu dalam iman kekristenan teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti, itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu. Ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun, Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya,
keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahamik. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Nah, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas, yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup. Begitu, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi gimana? Dengar-dengar Umi Dini juga menjadwalkan kita ya? Gimana? Siapa? Tuh? Umi Dini. Saya katanya. maksudnya gini, yang kami Chan ya. Minggu Iya, betul, katanya. betul. Tapi kalau minggu saya nggak bisa, soalnya saya ada pelayanan. Mungkin lain kali nanti kita diskusi lagi lah. Ya, soalnya saya juga ada jadwal. Saya juga kaget tadi kami Chan itu buat apa? Buat minggu tanggal 21. Ya, padahal kita nggak ada janjian untuk tanggal persisnya segitu tuh nggak ada. Makanya saya hubungi Bang Zuma biar langsung aja ke orangnya gitu. Nantilah kita itu lagi. Ya. Iya. Jadi nanti misalnya bisa komunikasi dengan beliau deh, nanti jangan sampai dia ini merasa gitu. Chat aja sama beliau. Ada nomor kontak beliau kan atau DM Ada sama di beliau? TikTok tapi bukan WA. Oh ya sudah. Nanti Ya. komunikasi aja ya. Ya, siap. Oke. Sehat-sehat Elia. Oke, Ya, sip. thank you Bang Zuma. Tuhan berkati Oke, ya. siap. Ya. Boleh ini coba Bang Zuma turun dari live saya, boleh enggak? Saya yang turun gitu. Oh, sebentar. Saya apa saja ya. Kita N-nya ini gimana sih? Sebentar. Coba gimana ya? Coba Tunggu. selesain. Itu ya teman-teman ya, kita tadi sudah diskusi ya mengenai bagaimana Tuhan kita, seperti apa Dia dengan literasi dan data yang kita sampaikan. Jadi apapun yang tadi kita sampaikan ternyata tidak diterima dengan baik, itu sebabnya adalah karena memang standar yang mereka gunakan itu melenceng dari standar ilmu pengetahuan. Seperti tadi misalnya firman itu dimahami sebagai adjektiva, firman itu tidak diterima sebagai sebagai apa ya, gitulah ya. Jadi memang tidak heran kalau banyak yang timpang dan tidak terjaya. Ya silakan Bang, kenapa Bang?
Lah kok ini logonya, ganti logo dulu lah, aku lah, turun dulu aku. Kok jadi gambar gede. Ntar dulu aku ganti logo dulu ya, Kristen. Oh nggak apa-apa lah, Kristen Prince, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini adekku, Ya. luar biasa ya. Kalau saya tadi di posisimu itu, aku ini apa namanya, langsung ke Al-Quran aku tadi tembaknya. Tapi dengan caramu yang santai, kalem, pembawaanmu ya kan, memang emosi sih dengan cara dia itu. Dia nggak ngerti tapi seolah-olah memaksakan yang salah itu benar gitu. Apa itu Elohim tadi yang jamak itu dipaksain, apa itu yang Ehad itu Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Mana ada Adonai Ahad? Adonai Ehad. Tapi dipaksakan dia supaya sama dengan Qur'annya kan gitu. Qulullahu Ahad. Jadi ini pemaksaan, pembodohan publik sebenarnya mereka ini. Inilah tugas kita untuk mencerdaskan supaya jangan banyak lagi orang dibodohi dengan agama-agama. Ya, agama ini harus mencerdaskan, bukan membodohi umat. Kasihan loh. Ya, kasihan sekali. Itu sih kalau menurut saya. Silakan Joseph Albert. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya nggak singgung itunya mereka karena ngapain disinggung ke sana, karena ilmu pengetahuan aja dilawan gitu loh. Tadi seperti logos itu disebut adjektiva, itu kan nomina. Nah, itu saja sebenarnya sudah fatal. Jadi cuma ya dari tadi tidak bisa, literasinya pun tidak ada, data yang dibawa pun nggak ada gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nama juga diskusi gitu. Biar orang saja yang menilai. Silakan Pak Polos. Iya, bravo Elia. Saya ya Pak Apollos menilai si Elia pertama dari pembawaan tenang, tidak terpancing emosi. Yang kedua, Pak Apollos pun tidak terpikir Elia menghajarnya dengan halus di nomina dan adjektiva. Iya. Itu mantap, mantap di situ. Itu sudah gagal banget itu Pak. Itu gagal Sudah sekali. gagal paham di situ dia. Pasti. Jadi tadi saya perhatikan ini Pak Polos pun izin sudah rekam semua antara dia jawaban-jawaban dia dengan Elia tadi. Jadi body language-nya itu gelisah ketika Elia berbicara nomina dan adjektiva. Dia kaget di situ. Nah, dia coba tutupi dengan mengucapkan Sema Yisrael Adonai Elohecha Adonai Echad. Dia menutupi dengan Elohim tadi. Nah, sementara Elohim sendiri dia coba memaksakan, seperti Bang Kristen Prince tadi bilang, Bang CP, dia coba menghancurkan pengertian daripada Elohim itu sendiri, tetapi tidak hancur-hancur. Itu sudah ribuan puluhan ribu tahun itu tidak hancur, ya. Kalau dia mau mencoba mengubah rumusan itu, dia sendiri akan hancur. Mantap, Ya. lajukan. Betul. Ya makanya saya tidak terlalu khawatir ya, karena memang argumentasi yang beliau bawakan itu memang sudah menyalahi aturan. Bukan aturan Kristen, tapi aturan pengetahuan umum. Itu sudah menyalahi. Jadi ya kita lalu menilainya dengan standar apa lagi kalau bukan dengan standar yang netral begitu. Jadi ya sudahlah gitu. Ya, ada yang mau sampaikan saya? Shalom Elia, shalom. Nah, shalom. Teman-teman semuanya. Ya, gue salut sih karena pembawaannya kalem, terus juga mungkin itu bisa mempengaruhi psikologisnya si Zuma itu ya. Jadi juga dia agak kalem dan jinak sama lu gitu. Itu achievement yang mungkin nggak kelihatan. Mungkin orang nilainya dari dia memang udah kebiasa sih agak Ya, blunder. Mereka udah agak blunder itu udah normal. Iya, mereka blunder itu udah agak normal kan. Emang itu tabiat mereka. Tapi yang gue lihat tuh lu bawa ke ranah diskusi yang bikin dia tuh nggak harus menggunakan congornya yang terlalu kencang, itu udah bagus banget, dan juga argumentasi yang lu pakai juga bagus banget gitu. Keep it up lah pokoknya. Thank you udah mempertanggungjawabkan iman kekristenan. Itu aja sih. Ya. Itu tugas kita semua. Sebenarnya tujuan saya itu adalah, kan beliau itu selalu salah paham dengan logos tadi dan firman itu. Sejak lama udah saya perhatikan. Nah, saya mau terima diskusi, bahas khusus itu biar mereka itu terbuka pikirannya. Kalau ternyata persepsi mereka itu salah tentang firman itu.
tentang logos itu yang mereka selama ini pikiran itu salah. Jadi saya pengennya itu dan berharapnya itu mereka terbuka lah. Kalaupun tidak mengimani tapi tidak salah paham gitu loh. Ya, tapi kalau ada pun yang mau mengikuti Yesus ya nggak apa-apa, puji Tuhan.